Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5341. Nyonya Marilyn menemani Vera beberapa hari. Dia belum pernah mendengar Vera mengucapkan terima kasih pada dirinya. Jangan bicara tentang dirinya sendiri. Meskipun suaminya sudah berbuat begitu banyak untuknya, dan bahkan memberikan seluruh villa Scarlet Pinnacle, Nyonya Marilyn belum pernah melihat Vera berterima kasih. Sepertinya di mata Vera, apa yang suaminya lakukan adalah hal yang biasa. Dia tidak akan bersyukur, bahkan ucapan terima kasih pun pelit. Kadang-kadang, Nyonya Marilyn juga memiliki beberapa pendapat tentang Vera di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa gadis ini masih muda. Dia terlihat berpendidikan dan masuk akal, seperti wanita pada umumnya. Tetapi kenyataannya dia sangat sombong dan tidak memiliki etiket. Dirinya sudah sibuk dan penuh perhatian. Tetapi Vera tidak pernah menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Namun, pada saat ini, Nyonya Marilyn sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, suamiku telah melakukan begitu banyak untuknya. Dan rumah-rumah yang sudah tidak dibangun lagi yang sulit dibeli seharga miliaran diberikan kepadanya. Tetapi dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tetapi hari ini, karena saya membuatkannya kue puer kulit jeruk yang ingin dia makan, dia berterima kasih kepada saya dan koki kue. Saya benar-benar tidak tahu apa pandangan dunia Nona Lafor. Ketika Nyonya Marilyn bingung, dia mendengar bisik-bisik dari luar pintu. Suara Logan terdengar. Dia berkata dengan terengah-engah tetapi penuh kegembiraan. Nona, Tuan Raven ada di sini. Vera mengangkatnya alis sedikit, dan menatap pintu dengan matanya yang indah. Setelah beberapa saat, dia melihat Logan dan Emmet masuk dengan seorang lelaki tua, saling mendukung. Dan lelaki tua yang datang bersama Logan dan Emmet adalah lelaki tua yang pernah bersama Vera di Eropa Utara saat itu. Melihat Vera, lelaki tua itu maju selangkah dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya. Dia berlutut di depan Vera dengan gemetar, dan berkata dengan hormat, Nona, pelayan tua ini terlambat. Tolong hukum aku. Vera tersenyum ringan, dan mengangkat tangannya ke udara. Dengan lembut berkata, bangunlah, kamu belum terlambat. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lalu lelaki tua itu berdiri perlahan. Nyonya Marilyn di samping tercengang. Pria tua di depannya tampaknya seumuran dengan suaminya, dan secara konservatif diperkirakan berusia sekitar 90 tahun. Tetapi pada usia yang begitu lanjut, dia berlutut di hadapan Vera. Berapa banyak rasa hormat yang dia miliki untuk Vera. Ini juga membuatnya semakin bingung. Apa ini Nona Lafor? Pada saat ini, Logan berkata kepada Nyonya Marilyn, Marilyn, kamu pergi dulu. Nyonya Marilyn mengangguk dengan cepat. Dengan hormat berkata, Tuan, Nona Lafor, aku pergi dulu. Setelah itu, dia buru-buru keluar dari halaman dan tidak lupa menutup pintu. Ketika Nyonya Marilyn berjalan pergi, Vera menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah perjalananmu lancar? Lelaki tua itu menjawab, cukup lancar. Saya ikuti pengaturan dari Nona, dan mengambil lebih banyak jalan memutar. Agak jauh dan ada terlalu banyak hal yang harus diurus. Jadi perjalanannya agak lambat. Vera bertanya kepadanya, apakah semua barang saya sudah sampai di sini dengan selamat? Tuan Raven tidak dapat menahan anggukan, dan berkata, saya membawa semua porselen biru dan putih karena harganya sangat mahal. Dan saya takut menarik perhatian pemeriksaan perbatasan dan bea cukai. Jadi saya memilih untuk memasuki Kazakhstan melalui jalur darat khusus untuk bagian terakhir perjalanan. Vera bertanya, di mana barang-barangnya? Tuan Raven buru-buru berkata, semuanya ada di bawah. Logan sudah mengatur seseorang untuk membongkarnya, dan itu akan dikirimkan kepadamu setelah dibongkar. Bab 5342. Vera mengangguk, dan berkata, kamu telah bekerja keras selama ini. Jadi istirahatlah dulu. Selanjutnya, saya mungkin akan menetap di Aurus Hill. Kamu juga harus memanfaatkan waktu ini untuk bersenang-senang dan istirahat yang baik.
Tuan Raven menangkupkan tangannya dengan hormat berkata, budak tua ini patuh. Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Nona, saya mendengar dari Logan bahwa kamu telah menemukan orang yang kamu cari. Ya, Vera mengangguk, membuka mulut dan berkata, dia ada di Aurus Hill. Meskipun kamu tidak mengingatnya lagi, dia pasti masih mengingatmu. Selama periode waktu ini, kamu tidak boleh meninggalkan Scarlet Pinnacle Villa untuk menghindari pengungkapan identitasmu. Tuan Raven berkata dengan hormat, baiklah Nona, budak tua ini mengerti. Sambil berbicara, beberapa pelayan masuk membawa banyak barang yang dibungkus dengan busa khusus. Setelah Tuan Raven memeriksanya satu persatu dan memastikan tidak ada masalah, dia meminta orang-orang ini pergi. Lalu berkata kepada Vera, Nona, budak tua membawa total 83 barang dari Eropa Utara. Semuanya ada di sini. Vera mengangguk, merasa sedikit cemas. Dia berkata dengan sabar, berikan toples air laut biru dan putih Chenghua saya dengan pola naga. Tunggu sebentar, Nona. Vera membuka tutupnya, dan aroma teh yang kaya keluar darinya. Vera mengeluarkan sepotong kue tepuer darinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Aku sudah menantikannya selama beberapa hari, dan akhirnya sampai di sini. Setelah itu, dia mengangkat teko di atas api arang, tuang semua teh yang ada di dalamnya, lalu keluarkan pisau tepuer. Siap memisahkan potongan kue tepuer di tangannya, tapi begitu ujung pisaunya menyentuh kue teh, dia menariknya dan bergumam, ini potongan terakhir. Melihat ini, Tuan Raven dengan cepat berkata, Nona, bukankah kamu bilang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu setelah minum kue teh terakhir sebelumnya? Vera menghela napas sedikit, melihat kue teh. Dia bergumam, mari kita simpan potongan terakhir ini. Saya ingin memasaknya untuknya pada hari saya bisa jujur dengannya. Ekspresi ketiga lelaki tua itu semuanya ketakutan. Setelah bertukar pandang, Tuan Raven membungkuk dan berkata, Nona, pelayan tua ini punya nyali untuk bertanya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk jujur pada dengan pria itu? Ya, Vera berkata dengan serius. Dia menyelamatkan hidupku dan memiliki musuh yang sama denganku. Jika kesempatan itu benar, saya harus mengatakan yang sebenarnya tentang pengalaman hidup saya. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar bekerja sama dengannya. Setelah itu, dia berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, Tuan Raven, tanyakan pada Nyonya Marilyn untuk membelikan saya meja kayu besar, selembar kertas beras berukuran 1/8, dan 2 lembar tinta hui terbaik. Saya ingin menggambar. Logan berkata dengan heran, Nona, kamu ingin menggambar dengan kertas besar? Apakah ini tidak melelahkan? Dalam ukuran lukisan Cina, biasanya sekitar 6 meter dan lebar 2,5 meter, yang pada dasarnya adalah ukuran terbesar dalam lukisan Cina. Untuk lukisan berskala besar seperti itu, jumlah pekerjaannya tidak bisa dikatakan sederhana. Pada saat ini, Vera berkata dengan ekspresi tegas, tidak apa-apa. Saya ingin menggambar banyak adegan. Kertas ukuran ini hampir tidak cukup. Selain itu, saya masih memiliki setidaknya 20 hari untuk menggambar dengan lambat. Mendengar ini, Logan berkata dengan hormat, baik Nona, saya akan mengatur agar Marilyn menyiapkannya. Bab 5343, pukul 7 pagi, tim pernikahan Sheldon berangkat tepat waktu untuk menjemput pengantin wanita di villa keluarga Harker. Hari ini adalah hari besar. Ada ratusan pasangan pengantin di kota Aurus Hill. Terlihat seperti naga baja panjang, bolak-balik melalui jalan dan gang Aurus Hill. Ketika konvoi Sheldon tiba di luar gerbang keluarga Harker tepat waktu, generasi muda dari keluarga Harker dan kerabat perempuan menyambut keluarga Schultz yang dipimpin oleh Sheldon ke pintu. Sheldon langsung pergi ke ruang pernikahan Yasita sambil membawa bunga. Karena Sheldon dan Yasita berusia lebih dari 50 tahun, adegan resepsi pernikahan mereka tidak semeriah pernikahan anak muda. Keluarga Harker tidak menghalangi pintu, dan keluarga Schultz tidak membuat keributan. Semua orang memandang Sheldon dengan senyum penuh berkah. Dia berjalan ke arah Yasita selangkah demi selangkah.
Yasita di ranjang pernikahan mengenakan gaun pengantin siuhe merah. Meskipun ada beberapa jejak waktu di wajahnya, dia tetap glamor. Sebaliknya, Sheldon mengalami banyak kemalangan dan pasang surut selama periode ini. Wajahnya sudah memiliki lebih banyak kerutan akibat perubahan hidup. Rosalie, yang mengenakan gaun pengiring pengantin, melihat ayahnya datang membawa bunga. Dia berkata, "Ayah, aku menyembunyikan sepatu ibu di balik pintu." Yasita tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. "Rosalie, kamu benar-benar terlihat setelah ayahmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memblokir pintu, tetapi jangan biarkan dia mencari sepatunya." Rosalie berkata sambil tersenyum. "Bu, kuharap aku bisa memasukkan sepatu itu ke tangan ayah. Jadi bahwa kamu dapat dengan cepat berdoa kepada dunia." Rosalie memahami bahwa tidak mudah bagi orang tuanya untuk berkumpul. Dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan dalam 20 tahun terakhir. Dalam hal ini, semua yang dia inginkan adalah keduanya menikah secepat mungkin. Dan lebih cepat lebih baik. Yasita tentu saja mengetahui niat putrinya. Dia memeluk Rosalie dengan lembut. Dan dengan lembut menempelkan dahinya ke dahi putrinya. Air mata jatuh ke rongga matanya. Dan dia dengan paksa menahannya kembali. Rosalie menutup matanya sedikit, merasakan rongga matanya sangat panas, merasakan cinta ibunya dengan hatinya, dan tetap tidak bergerak. Meskipun tidak ada yang berbicara di antara keduanya, cinta yang mendalam antara ibu dan anak membuat bahkan orang luar merasa sangat terharu saat melihatnya. Melihat pemandangan ini, Sheldon juga diliputi emosi. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menikah dengan wanita yang mencintainya. Tidak seperti Helen, mantan istrinya, yang sama sekali tidak mencintainya. Di dalam hatinya dia sudah memiliki cinta untuk Yasita. Pada saat itulah dia mulai lebih menantikan kehidupan setelah menikah. Dia ingin menjalani kehidupan biasa dengan istri barunya. Uang dan status tidak lagi penting. Dia berpikir begitu dalam sehingga wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi bahagia. Jamie di samping juga sangat tersentuh. Meskipun dia juga tahu bahwa Yasita telah terlibat dalam pernikahan orang tuanya, dia juga tahu bahwa pernikahan orang tuanya tidak begitu sehat. Bukan hal yang baik bagi mereka untuk terus bersama. Ini adalah hasil terbaik untuk memisahkan dan melengkapi satu sama lain. Selama 2 hari terakhir setelah dia kembali, dia tinggal di rumah tua tempat Charlie tinggal bersama orang tuanya ketika dia masih kecil. Melihat ibunya merawat halaman kecil dengan kepuasan dan tak kenal lelah setiap hari, dia menyadari bahwa cinta ibunya pada Curtis selalu tersimpan di dalam hatinya. Betapa kuatnya cinta, begitu kuat bahkan jika dia hanya menjaga halaman kecil tempat tinggal Curtis, dia bisa merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, dia melihat lagi penampilan bahagia ayahnya yang langka dengan matanya sendiri. Ini membuatnya menyadari sebuah kebenaran. Terkadang, apa yang tampak lengkap belum tentu merupakan kelengkapan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah hasil yang lebih baik. Memikirkan hal ini, dia merasa berterima kasih kepada Charlie. Tanpa Charlie, dengan status ayahnya, tidak mungkin ibunya menceraikannya. Dan dengan karakter ayahnya, tidak akan pernah melepaskan ibunya. Tanpa Charlie, orang tuanya masih terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia itu. Mereka tidak akan pernah keluar dari situasi itu selama sisa hidup mereka. Melihat ayahnya masih berdiri dengan linglung, Jamie berbalik dan menemukan sepatu merah dari balik pintu. Lalu mengambilnya dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada ayahnya. Bab 5344. Sheldon terkejut sesaat, dan baru kemudian sadar ketika dia melihat sepatu merah itu. Melihat orang yang menyerahkan sepatu itu adalah putranya sendiri, Jamie, emosi di dalam hatinya tiba-tiba menjadi kewalahan. Air mata langsung keluar dari matanya. Jamie tidak menyangka ayahnya akan menangis. Dia segera memeluknya, sedikit menekuk kakinya, dan menggunakan bahunya untuk membantunya menyerap air mata. Sheldon tidak pernah menyangka putranya akan bertindak begitu bijaksana, dan berpikir bahwa Sophie menunggu di hotel untuk menghadiri pernikahannya. Pada saat ini, dia merasa kematian sudah cukup. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah hidup selama 50 tahun, dan hari ini dia benar-benar mengerti.
Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Meskipun dia dan Helen mungkin tidak akan pernah berhubungan satu sama lain di masa depan, tetapi dia telah mendapatkan cinta sejati dan dukungan dari ketiga anaknya, yang sudah sangat cukup baginya. Jamie menepuk punggung ayahnya dengan ringan. Sheldon menahan air matanya, mengangkat kepalanya lagi, dan melihat putranya menunjuk ke bunga di tangannya. Dia kembali sadar, dengan cepat berlutut dengan satu kaki, memegang bunga di depan Yasita dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras, "Istriku, menikahlah denganku." Mereka semua bergema dengan keras dan terus berteriak untuk menikah dengannya. Yasita tidak bisa menahan air mata. Jadi dia mengangguk sambil tersenyum sambil meneteskan air mata. Dan juga berkata dengan keras, "Oke." Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil buket bunga. Meski hanya formalitas, Sheldon tetap tersenyum bahagia. Rosalie yang berada di samping buru-buru mengingatkan, "Ayah, cepat pakaikan ibu sepatunya. Dan sajikan teh untuk kakek." Sheldon mengangguk cepat, mengangkat selimut merah, dan meletakkan sepatu merah di kaki Yasita. Ada sorakan di tempat kejadian. Keturunan muda dari keluarga Harker bahkan mengeluarkan cangkang kembang api yang mereka pegang, dan meniupnya satu demi satu. Segera, suami istri itu datang ke ruang tamu villa. Tuan Harker sudah duduk di sofa, menunggu menantu baru menawarkan teh dan mengubah kata-katanya. Tuan Harker, yang akan menikahkan putrinya, sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Sebelum istrinya pergi, yang paling dia pedulikan adalah Yasita, yang kehilangan lengan. Dia memikirkan putrinya yang menjadi cacat dan melahirkan anak perempuan tidak sah. Mungkin sulit untuk menemukan yang lain di masa depan. Seorang pria yang dapat menerimanya. Bahkan jika ada pria yang dapat menerimanya, mungkin sulit untuk menerima Rosalie. Sebelum istrinya meninggal, dia berpesan pada lelaki tua itu, jika Yasita menikah di masa depan dan suaminya memperlakukan Rosalie dengan buruk, keluarga Harker harus mengambil kembali Rosalie. Tetapi jangan biarkan Yasita bercerai begitu saja, karena situasinya. Karena tidak mudah menemukan pria yang mau menikahinya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan putrinya bisa mencapai hasil terbaik hari ini? Dia mendapatkan kembali lengannya yang hilang selama lebih dari 20 tahun, dan datang bersama dengan pria yang dicintainya selama 30 tahun. Rosalie tidak harus mengenali laki-laki asing sebagai ayah tiri, karena orang tua kandungnya akhirnya bersatu. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang awalnya gembira tiba-tiba merasa sangat sedih. Ketika orang-orang mengepung Sheldon dan Yasita, pasangan yang berusia lebih dari setengah abad, keluar dari ruang pernikahan, dan hendak menawarkan teh kepada lelaki tua itu, mereka menemukan bahwa lelaki tua itu sedang duduk di sofa sendirian. Menangis seperti anak kecil. Bab 5345. Tidak ada yang mengerti mengapa lelaki tua yang selalu tangguh itu menangis seperti anak kecil. Menyeka air mata yang mengalir dengan lengan baju di kedua sisi. Rosalie berlari ke arahnya dengan cepat, dan bertanya dengan gugup, "Kakek, mengapa kamu menangis di hari yang baik hari ini?" Orang tua itu menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya. Dia menutupi wajahnya untuk mengendalikan emosinya. Tapi semakin dia seperti ini, semakin dia tidak bisa mengendalikannya. Air mata mengalir melalui jari-jarinya dan lipatan tua tangannya. Dan tubuhnya gemetar tak terkendali karena menangis, yang membuat orang merasa tertekan. Saat ini, hanya Yasita yang memahami hati ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya pasti sedih karena ibunya tidak dapat melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Terkadang, mereka yang masih hidup merasa bahwa setelah menunggu hasil terbaik selama bertahun-tahun, mereka pergi ke kuburan untuk berbagi dengan kerabat yang telah meninggal. Mereka akan sangat senang mengetahui bahwa mereka telah belajar dari mata air tersebut. Memikirkannya seperti ini, dia merasa jauh lebih lega. Namun, sebagian orang tidak begitu berpikiran terbuka ketika melihat arah permasalahannya. Dia akan merasa bahwa ini adalah hasil yang paling dinantikan oleh kerabatnya. Tetapi mengapa pihak lain gagal untuk melihat semua ini, dan kemudian jatuh ke dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Tuan Harker jelas yang terakhir. Nyatanya, Yasita juga yang terakhir.
Orang-orang seni bela diri percaya pada kekuatan dan mengejar perubahan nasib melawan langit. Dan jika ingin mengubah nasib melawan langit, yang terpenting adalah hidup. Oleh karena itu, mereka tidak percaya adanya dunia lain setelah kematian. Mereka tahu bahwa kematian itu seperti lampu yang padam. Mati adalah mati. Jika orang yang mereka cintai meninggal dengan penyesalan, itu akan menjadi penyesalan terbesar yang masih hidup. Oleh karena itu, Yashita tidak mencoba membujuk ayahnya. Dia tahu jika dia tidak membiarkan ayahnya menangis, akan sangat sulit baginya untuk keluar. Untungnya, Tuan Harker bukan orang yang rapuh. Setelah menangis beberapa saat, dia melepaskan depresi yang tertekan di hatinya menjadi air mata, dan dia merasa sedikit lega. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, dia dengan cepat menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kalian semua melihat lelucon ini. Sudah waktunya untuk menawarkan teh kepada saya." Melihat Tuan Harker pulih, keluarga Harker menghela napas lega. Sheldon ingin memberitahu lelaki tua itu untuk segera membalik halaman. Dia segera bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Di mana tehnya? Kenapa belum dibawa? Aku harus menawarkan teh kepada ayah mertuaku yang sudah tua." "Kami datang." Seorang pemuda buru-buru maju ke depan membawa 2 cangkir teh. Sheldon menarik Yashita, dan keduanya berlutut di depan lelaki tua itu. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Setelah itu, Sheldon mengambil salah satu dari 2 cangkir teh, menyerahkannya kepada Tuan Harker dengan hormat dengan kedua tangan. Dia berkata dengan lantang, "Ayah, silakan minum teh." Tuan Harker tersenyum dan mengangguk, dan menerima teh dari Sheldon. Setelah menerimanya, dia memegang teh dengan satu tangan, membuka gaiwan dengan tangan lainnya, dan meminum teh di cangkir. Setelah itu, Tuan Harker mengesampingkan cangkir teh. Dia mengambil cangkir teh dari putrinya, lalu meminumnya dan menatap Sheldon. Dia berkata dengan serius, "Sheldon, saya hanya punya satu permintaan saat kamu menikahi Yashita." Sheldon berkata dengan hormat, "Ayah, tolong beritahu saya." Bab 5346. Tuan Harker memegang tangan Yashita, memandang Sheldon, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu mencintai Yashita. Saya tidak peduli di mana kalian berdua tinggal atau kehidupan seperti apa yang kalian jalani. Kalian bisa tidak mengunjungi saya. Kalian bisa tidak menemui saya selama 3-5 tahun, atau bahkan 10 atau 8 tahun. Saya tidak marah atau pilih-pilih tentang hal-hal ini. Saya hanya meminta kamu memperlakukan Yashita dengan baik. Kalau kamu tidak mencintainya lagi, jangan menahannya dan jangan mengganggunya. Selama aku masih hidup, aku, Holden, tidak akan menyalahkanmu kalau kamu membiarkan dia kembali ke rumah keluarga Harker dengan selamat. Keluarga Harker tidak akan menyalahkan kamu. Bisakah kamu melakukannya?" Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, Yashita dan Rosalie menangis. Sheldon di samping juga merasa malu. Dia tahu bahwa reputasi keluarga Schultz selalu buruk. Orang tuanya bahkan tidak segan-segan merencanakan membunuh mantan istrinya Helen demi reputasi keluarga. Untungnya, Charlie menyelamatkan Helen dan Sophie. Hal ini juga yang membuat seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, mengesampingkan laki-laki dari keluarga Schultz. Mungkin karena hal inilah lelaki tua dari keluarga Harker mengucapkan kata-kata ini. Jadi dia memiliki beberapa kekhawatiran. Sheldon, yang sangat malu, segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Ayah, jangan khawatir, saya sudah memutuskan. Setelah saya menikah dengan Yashita, saya akan tinggal dan menetap di Aurus Hill. Saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rosalie. Aku bersama Yashita bisa hidup bersama. Aku sering menemuimu. Dan aku akan memperlakukan Yashita dengan sepenuh hati, hidup bersamanya dengan sepenuh hati, dan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Kalau aku tidak bisa melakukannya, kamu dan keluarga Harker dapat membunuhku kapan saja." Tuan Harker puas. Dia menganggukkan kepalanya, menyerahkan tangan Yashita ke tangan Sheldon, lalu berkata dengan lega, "Kalau begitu, aku tidak punya permintaan lain. Kamu bisa bawa pergi membawa Yashita." Sheldon sangat berterima kasih, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih ayah." "Ayah,
Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan Yasita dianiaya di masa mendatang. Baik-baiklah, Tuan Harker berkata 3 kali berturut-turut, melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi. Keduanya saling memandang, bangkit dan berjalan keluar rumah. Ditemani Sheldon, Yasita menaiki mobil pernikahan pertama. Rosalie dan anggota perempuan keluarga Schultz lainnya juga pergi ke hotel bersama. Menurut kebiasaan pernikahan Tionghoa, Sheldon berencana membawa Yasita ke rumahnya untuk beribadah, dan kemudian pergi ke hotel bersama Yasita untuk mengadakan pernikahan. Namun, keluarga Schultz bukan dari Aurus Hill, dan Charlie sengaja tidak ingin orang tahu bahwa hari ini adalah pernikahan putra tertua keluarga Schultz. Jadi dia menyiapkan kamar presidensial untuk Sheldon di Hotel Shangri-La, dan menggunakannya sebagai rumah Sheldon. Hal ini juga merupakan hal yang lumrah dalam adat istiadat pernikahan. Dahulu kala, wanita datang dari tempat lain ke kota tempat tinggal pria, dan membuka kamar di hotel sebagai ruang pernikahan untuk pernikahan. Oleh karena itu, menurut akal sehat, seharusnya keluarga Yasita pergi ke hotel tertentu di East Cliff untuk menginap, dan kemudian Sheldon pergi ke hotel untuk membawanya pulang untuk memberi penghormatan kepadanya. Tapi Charlie menentukan lokasi untuk Sheldon, dan itu harus di Shangri-La. Tidak ada pilihan lain, jadi Sheldon hanya bisa mematuhi aturan ini. Saat ini, sebagian besar anggota keluarga Schultz, termasuk lelaki tua dan Sophie, sedang menunggu di kamar presidensial hotel. Dan tamu undangan keluarga itu sudah menunggu di sini juga. Selain itu, ada juga pembawa acara pria ternama asal East Cliff, Jaden Venner, 46 tahun. Jaden Venner tinggal di Tiongkok, dan dia bisa disebut sebagai pembawa acara papan atas. Dia datang ke sini karena dia diundang oleh Rosalie untuk menjadi pembawa acara pernikahan. Dia diundang karena orang tuanya juga seorang seniman bela diri dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga Harker. Dan dia dibesarkan di keluarga Harker saat masih kecil. Rosalie tidak khawatir orang luar akan mengetahui berita pernikahan ayahnya. Dia juga tidak khawatir orang luar akan melihat lengan ibunya dalam keadaan sehat. Lagi pula, hanya keluarga Schultz dan keluarga Harker yang tahu tentang kecacatan ibunya. Yang dia khawatirkan adalah Charlie, yang akan menjadi saksi pernikahan, dan khawatir identitas Charlie akan terungkap. Jaden Venner sendiri dibesarkan dalam keluarga Harker, dan dia adalah keturunan master seni bela diri. Dia diawasi oleh Tuan Harker ketika dia besar. Karakternya benar-benar dapat dipercaya. Dia pasti akan tutup mulut tentang urusan hari ini. Bab 5347. Ketika Charlie tiba di hotel, Sheldon dan Yasita sudah selesai memuja dunia. Sepasang pengantin baru beristirahat di kamar, dan sebagian besar lainnya pindah ke Sky Garden untuk mulai mempersiapkan pernikahan. Charlie tidak suka kegembiraan, jadi dia datang langsung ke Sky Garden. Dan Nanako Ito, Sophie dan Rosalie kebetulan juga ada di sini. Karena jumlah tamu yang tidak terlalu banyak, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki Sky Garden, suasana di sini tidak terlalu ramai dan meriah. Adapun seluruh adegan pernikahan, melalui upaya bersama Rosalie dan Nanako, seluruh suasana menjadi khusyuk dan penuh kehangatan. Rangkaian bunga yang disiapkan oleh Nanako bahkan lebih mulia dan elegan. Nanako hari ini bahkan sengaja mengenakan kimono upacara. Melihat Charlie datang, dia berlari ke Charlie dan berkata dengan gembira, "Charlie-kun, kamu di sini." Charlie mengangguk dan tersenyum. Melihat bunga-bunga menutupi seluruh ruang perjamuan, dia bertanya padanya dengan sedikit kesusahan, "Apakah kamu yang menyiapkan bunga-bunga ini?" "Butuh waktu lama," Nanako berkata sambil tersenyum. "Aku yang menyusunnya. Tapi ada banyak pelayan. Orang-orang membantu saya. Dan mereka membantu saya mengklasifikasikan dan memperbaiki cabang bunga. Kalau tidak, saya pasti tidak akan dapat melakukannya sendiri." Pada saat ini, Sophie dan Rosalie datang ke Charlie. Sophie melihat Charlie mengobrol dengan Nanako dengan sangat intim. Dia bisa melihat bahwa Charlie memandang Nanako dengan cara yang berbeda dari wanita lain. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia berbeda dari Rosalie. Rosalie tumbuh sebagai anak perempuan tidak sah.
dan datang ke keluarga Schultz sebagai pengawal Seldon ketika dia dewasa. Rosalie tidak memiliki kesombongan yang dimiliki gadis-gadis dari keluarga besar. Meskipun Sophie biasanya tidak centil atau sombong, namun bagaimanapun juga, dia telah berada di keluarga Schultz sejak masih kecil. Meski kesombongannya tidak terlihat, itu ada di sekujur tubuhnya. Dia merasa tidak enak, selalu berpikir, mengapa Charlie memperlakukan Nanako secara berbeda. Dia adalah wanita tertua dari keluarga itu, dan latar belakangnya tidak lebih buruk dari dirinya. Bahkan kekuatan keluarga Schultz jauh lebih kuat dari keluarga itu. Siapa yang bukan seorang wanita muda yang telah berpakaian bagus sejak dia masih kecil? Tapi Rosalie di sampingnya berbeda. Meskipun dia sekarang adalah seniman bela diri bintang 8, dia yang terkuat di seluruh adegan pernikahan kecuali Charlie. Tapi dia tidak sombong. Sebaliknya, semakin dia seperti ini, semakin dia merasa Charlie memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Dan dia memiliki terlalu banyak kebaikan untuk dibalas. Di depan Charlie, dia akan selalu menjadi gadis kecil yang menuruti perintahnya dan bersedia melakukan segalanya untuknya. Ketika dia mendatangi Charlie, Sophie berseru dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Rosalie yang berada di sampingnya juga berkata dengan lembut, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk, dan Rosalie bertanya padanya dengan nada suara rendah, "Tuan Wade, kamu yang akan menjadi saksi pernikahan hari ini. Mengapa tidak mengenakan jas?" Charlie memandang dirinya sendiri dengan pakaian santai dan berkata sambil tersenyum, "Saat saya keluar, saya tidak ingin ayah mertua dan ibu mertua saya curiga. Jadi saya tidak memakai jas. Tapi saya membawanya. Saya akan berganti pakaian sebelum upacara." Saat ini, Jasmine, yang mengenakan gaun, juga bergegas mendekat. Dia melihat Charlie telah tiba. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kamu di sini." Charlie mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Jasmine, saya dengar kamu juga telah bekerja keras untuk pernikahan ini." "Kamu telah bekerja keras," Jasmine berkata dengan cepat. "Tuan Wade, kamu terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan." Charlie bertanya padanya, "Bagaimana kabar kakekmu?" "Bagus sekali," Jasmine menjawab. "Kakek baru-baru ini membicarakanmu. Dia ingin mengundangmu ke rumah. Tapi dia takut menunda urusanmu." Charlie berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu kembali, beritahu orang tua itu. Aku akan berkunjung saat aku punya waktu." Jasmine sangat gembira. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dia mengangguk tanpa berpikir. "Baiklah, Tuan Wade, aku akan memberitahu kakek. Dia akan sangat senang." Bab 5348. Seorang gadis berlari dan berkata kepada Rosalie, "Nona Rosalie, Tuan Venner ingin bertanya, apakah saksi pernikahan sudah tiba? Kalau sudah, dia ingin mengkonfirmasi prosesnya dengan kamu dan saksi." Rosalie mengangguk, memandang Charlie, dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah kamu nyaman ikut dengan saya untuk bertemu Tuan Venner? Dia pembaca acara yang saya undang dari Eastcliff. Dia di sini untuk orang tua saya, menjadi pembawa acara pesta pernikahan ini." Charlie berkata dengan lugas, "Oke, ayo temui dia." Rosalie menghela napas lega, dan bertanya kepada gadis itu, "Di mana Tuan Venner?" Gadis itu berkata, "Tuan Venner ada di belakang longe." "Oke," Rosalie mengangguk, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo pergi." Charlie mengikuti Rosalie melewati ruang perjamuan di Sky Garden, mendatangi area di belakang ruang aula perjamuan. Dia mengetuk pintu, dan suara seorang pria parubaya terdengar dari dalam, "Silakan masuk." Rosalie mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa memegang naskah di depannya. Berkonsentrasi pada meditasi, pria parubaya ini adalah Jaden, pembawa berita terkenal dengan reputasi tinggi di Tiongkok. Pertama kali Charlie melihatnya, dia langsung mengenalinya. Meskipun Charlie jarang menonton TV, dia tetap memperhatikan program berita terbesar di negara ini. Dia mengenali pembawa acara top ini. Rosalie dengan hormat berkata kepada Jaden saat ini, "Paman Venner, ini Tuan Wade, saksi pernikahan orang tua saya."
Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ini Jaden, yang juga paman angkatku. Dia dibesarkan dalam keluarga Harker. Dia anak angkat kakekku." Charlie melihat Jaden di TV. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia bertemu Jaden secara langsung, dia menemukan bahwa Jaden sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Namun, kultivasinya hanya pada level bintang 1 level awal. Jaden juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Charlie saat ini. Dia tidak bisa menahan sedikit tertegun sejenak. Dia bergumam, "Itu terlalu mirip, ini terlalu mirip. Anak muda." Rosalie baru saja mengatakan nama keluargamu Wade. Charlie sedikit mengernyit, mengangguk dengan tenang, dan berkata, "Ya, nama keluargaku Wade." Jaden bertanya kepadanya dengan sedikit bersemangat, "Anak muda, apa hubunganmu dengan Curtis Wade?" Charlie berpikir dalam hatinya, kagum, tetapi juga penuh kewaspadaan. Dia bertanya, "Tuan Venner mengenal ayahku." Jaden bahkan lebih bersemangat ketika mendengar ini. Dia berseru, "Kamu benar-benar putra dari senior Curtis. Mereka bilang kamu hilang. Mereka tidak menyangka kamu masih hidup." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Maaf, apa hubungan antara Tuan Venner dan ayahku?" Jaden berseru, 32 tahun yang lalu, saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar saat saya berusia 14 tahun. Charlie sangat terkejut. "Apakah kamu dan ayahku satu alumni?" Bab 5349. Bukan hanya satu alumni, Jaden berkata dengan penuh semangat. "Saya siswa termuda di kelas itu saat itu. Dan ayahmu merawat saya dengan baik saat itu." Lalu dia bertanya pada Charlie, "Kamu datang ke acara pernikahan ini? Kamu pasti sudah kembali ke keluarga Wade, kan?" Charlie tahu bahwa orang ini sangat pintar. Dia mengangguk tanpa menyembunyikannya, dan berkata, "Saya sudah kembali." Tetapi dunia luar pada dasarnya belum mengetahuinya. Jaden mengangguk, dan berkata dengan lega, "Saya tidak pernah memikirkan mengapa keluarga Schultz tampaknya bergabung dengan Istana Wanlong untuk memenangkan keluarga Wade. Tapi kemudian tiba-tiba berganti kepala keluarga. Logika dasar. Melihat kamu pada kesempatan ini, dan kamu menjadi saksi pernikahan, saya rasa saya mengerti apa yang terjadi." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan napas dan berkata, "Saudara Curtis adalah seekor naga dan burung phoenix di masa lalu. Ternyata putranya juga luar biasa." Charlie menangkupkan tangannya. "Kamu tidak masuk akal." Saat dia berbicara, Charlie dengan penasaran menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. "Tuan Venner, kamu belajar di luar negeri sejak berusia 14 tahun. Pasti sangat sulit untuk belajar, dan kamu memiliki latar belakang seorang seniman bela diri. Apakah kamu belajar seni bela diri saat masih kecil?" Jaden mengangkat alisnya karena terkejut, dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu juga seorang seniman bela diri?" Jaden berpikir sejenak. "Tidak, saya sangka, putra kakak senior Curtis, yang hilang selama bertahun-tahun, juga menjadi seorang seniman bela diri." Setelah itu, dia tersenyum tipis. "Saat saya masih sangat kecil, orang tua saya memaksa saya belajar seni bela diri. Setelah diadopsi oleh kakek Rosalie, saya memilih untuk belajar daripada terus berlatih seni bela diri." Charlie bertanya dengan bingung. Seniman bela diri selalu bertanya dengan sepenuh hati, dan bahkan menyerahkan segalanya untuk seni bela diri. "Untuk orang seperti kamu yang meninggalkan seni bela diri untuk studi, mengapa mengambil keputusan seperti itu?" Jaden menertawakan dirinya sendiri. "Orang tua saya, dan semua orang yang saya temui ketika saya masih kecil, mengatakan di telinga saya tentang supremasi seni bela diri dan kematian. Saya tentu saja mencintai mereka. Saya dipengaruhi oleh mata dan telinga, dan saya bertekad untuk menjadi ahli seni bela diri sejak masih kecil. Saat masih kecil, saya membuat keinginan besar untuk melangkah ke alam gelap dalam hidup saya." Berbicara tentang ini, Jaden menghela napas dan melanjutkan, "Tetapi, yang tidak saya duga adalah bahwa di mata orang tua saya, seni bela diri jauh lebih penting daripada diri saya. Saat saya berusia 6 tahun, mereka berdua mengasuh saya di keluarga Harker untuk mencari terobosan. Sejak itu, selama 40 tahun, keberadaan mereka tidak diketahui.
Paman Harker ingin mengajariku seni bela diri. Tetapi karena aku tidak bisa memaafkan orang tuaku karena meninggalkanku, aku bertekad untuk tidak menjadi seperti mereka. Aku meninggalkan seni bela diri dan memilih untuk belajar dengan giat. Charlie bertanya, Tuan Venner, ayah saya pergi ke luar negeri untuk belajar bisnis. Karena kamu juga masuk sekolah bisnis, mengapa kamu menjadi pembawa acara? Jaden berkata, saya pergi ke luar negeri untuk belajar bisnis, terutama ekonomi. Hingga 20 tahun yang lalu, saya masih melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan di Amerika Serikat. 20 tahun yang lalu, saya berhenti dari pekerjaan saya dan melamar posisi analis keuangan di saluran keuangan sebuah stasiun TV. Kemudian, saya menjadi pembawa acara program keuangan selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, saya pergi ke stasiun komprehensif untuk menjadi pembawa berita. Charlie tidak dapat menahan diri untuk berkata, rentang kamu sepertinya agak terlalu besar. Jaden menghela napas. Karena saya mengetahui sesuatu secara tidak sengaja, jadi saya memutuskan untuk mencoba segalanya untuk menjadi presenter. Berharap orang tua saya masih hidup dan melihat saya di TV, membaca nama saya, dan dengarkan suaraku. Sehingga mereka muncul dan temui aku. Charlie bertanya, lalu apakah mereka sudah muncul? Jaden ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan serius, kita tunggu masalah ini setelah pernikahan selesai. Kita bisa mencari tempat yang aman untuk mengobrol santai. Charlie menyadari bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi dia berkata, Tuan Venner, tempat ini sangat aman. Jaden menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya percaya kamu, dan saya juga percaya pada Rosalie. Tetapi orang-orang di luar, bagi saya, tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Apa yang ingin saya bicarakan dengan kamu harus benar-benar dapat dirahasiakan oleh mereka yang mendengarnya. Meskipun hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan untuk tidak dapat dipercaya, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bab 5350. Charlie memahami bahwa Jaden pasti mengetahui beberapa rahasia penting. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu berhati-hati memikirkan hal ini. Dia berkata, Tuan Venner, kalau kamu merasa nyaman, setelah pernikahan selesai, saya akan membawa kamu dan Rosalie ke tempat yang benar-benar aman. Oke, Jaden mengangguk dan segera menyetujuinya. Dia berkata, tapi waktu saya terbatas. Saya berencana bergegas kembali ke East Cliff setelah pernikahan siang nanti. Karena saya harus siaran langsung pukul 7 malam. Dan grup program akan mengadakan pertemuan rutin di pukul 6. Saya harus kembali ke stasiun sebelum pukul 6. Charlie berkata, nah, setelah pernikahan selesai pukul 12.30, kamu akan duduk untuk makan siang dulu. Saya akan menyiapkan helikopter. Setelah selesai makan, helikopter akan mengantarmu ke bandara dalam 10 menit. Saya juga akan menyiapkan pesawat khusus yang akan membawa kamu kembali ke East Cliff. Dari bandara East Cliff kamu bisa naik helikopter. Pasti tidak akan menunda pekerjaan kamu nanti malam. Jaden sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menjagamu. Rosalie tidak menduga. Keduanya memiliki sedikit hubungan. Dia tidak menyela, melihat keduanya telah membuat kesepakatan. Dia berkata, Paman Venner, kalau kamu merasa nyaman, mari kita bicarakan proses pernikahan dengan Tuan Wade. Jaden mengangguk dengan cepat dan tersenyum, oke. Tuan Wade, mari kita bicarakan. Charlie menangkupkan tangannya dan berkata, kamu teman ayahku. Aku memanggilmu Paman Venner. Jangan panggil aku Tuan Wade. Panggil saja nama saya Charlie. Jaden mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan kamu, tetapi saya tahu nama kamu. Dia segera mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Charlie. Ini proses pernikahan. Saya akan pergi ke pembukaan sebentar lagi, dan pengantin pria akan naik ke atas panggung. Saya akan melakukan beberapa interaksi sederhana dengan pengantin pria, dan kemudian mempelai wanita akan tampil di atas panggung ditemani ayahnya. Di sini juga ada bapak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Lalu keduanya datang ke panggung bersama. Kamu sebagai saksi.
akan siap untuk naik ke atas panggung. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti." Jaden bertanya kepadanya, "Apa kamu sudah menyiapkan pidato saksi?" Charlie mengangguk. "Saya sudah menyiapkan beberapa. Di kepala saya." "Oke." Jaden menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum, "Pernikahan hari ini tidak memiliki terlalu banyak tamu. Dan semua kerabat pria dan wanita ada di sini. Kita tidak akan membuat sensasi. Gaya yang saya bayangkan di sini serius dan hangat. Tapi jika pidatomu lebih sensasional, saya dapat membuat beberapa penyesuaian untuk membuka jalan bagimu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya sebenarnya tidak pandai dalam sensasi. Kita lakukan apa yang kamu katakan. Serius dan hangat." "Oke." Jam 12:02 siang. Upacara pernikahan resmi dimulai. Setelah Jaden, sebagai pembawa acara, membuka upacara pernikahan, Sheldon yang mengenakan jas yang anggun melangkah ke panggung utama pernikahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.